guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Nur Hidayah dari kelas Biologi 2, NIM 0704221015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul asam dan basa. Ngomong-ngomong tentang asam dan basa nih, apa sih pengertian dari asam dan basa itu? Baiklah, asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting. Asam dan basa juga sudah dikenal sejak zaman dulu loh. Menurut ilmuwan dari Swedia Svante August Arrhenius, asam adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium, yang mana contoh dari asam dapat kita temui yaitu jeruk, karena jeruk mengandung C6H8O7 atau disebut asam sitrat. Contoh yang kedua yaitu cuka, di mana cuka juga mengandung CH3COOH atau asam asetat. Sedangkan basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida, yang mana contohnya dapat kita temui juga seperti sabun yang mengandung NaOH atau natrium hidroksida. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion hidrogen, sementara sifat basa adalah ion hidroksida. Selanjutnya, berkaitan dengan sifat asam dan basa, larutan dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama asam, basa, dan netral. Sifat asam basa dari suatu larutan juga dapat ditunjukkan dengan mengukur pH-nya. Jadi, apa sih pH itu? pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Pada larutan asam mempunyai pH lebih kecil dari 7, larutan basa mempunyai pH lebih besar dari 7, sedangkan larutan netral mempunyai pH 7. Selanjutnya, indikator asam dan basa. Yang pertama itu indikator alami, yaitu yang berasal dari tumbuhan seperti kunyit, bunga kembang sepatu, bunga mawar. Perubahan warna pada kunyit jika pada asam akan berubah menjadi warna kuning dan pada basa menjadi krim atau merah. Bunga kembang sepatu pada asam akan berubah warna menjadi merah dan pada basa berubah warna menjadi kuning. Bunga mawar pada asam akan berubah warna menjadi merah muda dan basa berubah warna menjadi hijau. Yang kedua ada indikator kertas lakmus. Biasanya indikator ini yang paling sering digunakan di laboratorium, yaitu lakmus merah dan biru. Pada lakmus merah, jika pada larutan asam warnanya tetap, tetapi pada larutan basa warnanya menjadi biru. Dan pada lakmus biru, jika pada larutan asam warnanya akan berubah menjadi merah, dan pada larutan basa warnanya tetap yaitu biru. Dan yang ketiga, larutan indikator. Larutan ini juga sering digunakan pada laboratorium. Pada larutan indikator, yang pertama metil jingga, perubahan warna merah ke kuning. Yang kedua, metil merah, perubahan warnanya merah ke kuning juga. Yang ketiga, brom timbul biru, perubahan warna ke biru. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung pH larutan pada asam dan basa. Yang pertama itu kita akan menghitung pH larutan pada asam. Seperti yang kita ketahui, asam itu ada asam kuat dan asam lemah. Jadi yang membedakannya itu adalah dari kemampuan dalam hal dia untuk berionisasi. Kalau asam kuat itu seperti yang kita lihat, asam kuat mengion sempurna, pH larutan dapat ditentukan jika konsentrasi asam diketahui. Kita gunakan persamaan H+ sama dengan molaritas kali valensi asam. Kemudian kalau dia asam lemah, konsentrasi ion H+ hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi asam atau tetapan ionisasi asam juga diketahui. Jadi cirinya itu kalau dia asam lemah mempunyai Ka, sementara kalau dia asam kuat itu tidak memiliki Ka. Jadi persamaannya adalah H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas. Kemudian langsung saja kita masuk ke latihan soal atau contoh soal. Sebelumnya di sini sudah kita ketahui pH larutan asam antara 0 sampai dengan 7. Baik, di sini contohnya yaitu hitung pH larutan berikut HCl 0,1 molar. 0,1 molar ini itu merupakan konsentrasinya. Langsung saja kita jawab, yaitu
HCl 0,1 molar itu kita uraikan dulu, atau kita HCl terurai atau terion menjadi H+ ditambah Cl-. Menurut Arrhenius, yang mempengaruhi harga pH adalah H+-nya. Jadi kalau konsentrasi HCl-nya 0,1 molar, maka H+-nya juga 0,1 molar. Jadi masuk ke rumusnya, yaitu H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Jadi H+ sama dengan 1. Satunya ini itu adalah valensi asam dari H+-nya. Jadi 1 dikali 0,1 molaritas ini kita ubah atau kita buat menjadi bilangan baku, jadi 10 pangkat minus 1 N. Ini adalah konsentrasi dari H+-nya tadi. Jadi selanjutnya pH-nya berarti sama dengan minus log dari 10 pangkat minus 1. Jadi hasil pH-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya cara menghitung pH larutan pada basa. Yang mana pH larutan basanya sekitar 7 sampai dengan 14. Jadi soalnya itu hitung pH larutan berikut, yang mana NaOH 0,1 molar. Sama seperti tadi dalam contoh menghitung pH asam, kita uraikan dulu NaOH-nya. NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Kalau NaOH-nya 0,1 molar, maka Na+-nya juga 0,1 molar. Kemudian kita langsung masuk ke konsentrasinya. OH+ sama dengan 1 dikali 0,1 M sama dengan 10 pangkat minus 1 M. Kita nggak langsung ke pH, tapi kita pOH dulu. pOH-nya adalah minus log dari 10 pangkat minus 1, sehingga kita dapatkan pOH-nya itu 1. Berhubung yang ditanya tadi itu pH, maka kita masuk ke persamaan pOH ditambah pH sama dengan 14. Dan kalau pOH-nya sudah kita ketahui nih, 14 ini, maka pH-nya bisa langsung kita hitung, yaitu adalah jawabannya pH-nya adalah 13. Oke, sekian, terima kasih. Thanks for watching.